Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini. Hari ini kita berada di minggu kelima masa Prapaskah. Dan perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Petrus Rimba dari seminari. Dan di balkon ada kor dari Rukun Yohanes Pembaptis dari Paroki Santo Fransiskus Assisi. Mereka akan menyanyikan lagu pembuka. Silakan. Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Bacaan-bacaan yang akan kita renungkan mengajak kita untuk menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Seperti bahasa Rasul Paulus, meninggalkan manusia yang lama dan menjadi manusia baru
di hadapan Kristus. Hari ini kita bersyukur bersama dengan mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahirannya. Teristimewa bersama dengan Mama Maria Magdalena Wati atas usia yang ke-47 pada tanggal 31 Maret yang lalu. Juga bersama dengan Patricius Endiweki pada tanggal 4 April yang lalu. Kita bersyukur bersama dengan mereka yang telah terkabul doa novena 3 Salam Marianya, teristimewa dari salah seorang siswa SMA, dan kita mendoakan keluarga kita yang telah mendahului kita, teristimewa Bapak Alexander William Kondar yang genap setahun berpulang ke hadirat Allah pada tanggal 2 April yang lalu. Mari kita hening sejenak, kita memeriksa batin kita. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menganugerahkan rahmat pengampunan atas dosa-dosa kami, serta memberikan harapan akan hidup yang baru. Kami mohon, berilah kami hati yang baru, yaitu hati yang penuh penyesalan dan hati yang rela mengampuni sesama kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat.
Ia telah menyuruh kereta dan kuda Firaun keluar untuk berperang dan membawa tentara serta pasukan yang gagah. Padahal mereka terbaring dan tidak dapat bangun lagi. Mereka sudah mati dan padam laksana sungguh. Beginilah firman Tuhan yang telah melaksanakan semuanya itu. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah memperhatikan hal-hal yang dari masa purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah bertumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan akan mengalirkan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, juga serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun, dan aku telah membuat sungai-sungai mengalir di padang belantara, untuk memberi minum kepada umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan keagunganku. Demikianlah sabda Tuhan. Telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan
batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku karena menanti hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang dianugerahkan Allah berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan bersatu dalam kematiannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku pun beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan berarti aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri. Pujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sekarang juga sabda Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sebab aku pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun berdiri tegak lalu berkata kepada mereka, "Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus berdiri tegak dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jika ada orang yang lumayan Anda kenal datang berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, dan orang ini sungguh Anda kenali sebagai orang yang jahat, atau setidak-tidaknya pernah berbuat kejahatan kepada saudara dan saudari. Macam-macamnya kejahatannya, entah menipu, atau pernah mengkhianati kepercayaan yang diberikan. Pertanyaannya adalah, tapi ini bukan tes ya, silakan dijawab dalam hati masing-masing. Pertanyaannya adalah, apa reaksi saudara dan saudari? Apa reaksi Bapak Ibu ketika ada orang yang mendekat dan ternyata Bapak Ibu tahu, saudara-saudari tahu bahwa orang ini pernah jahat sama saya dan tampaknya masih jahat sampai sekarang? Pasti masing-masing jawaban kalau dikumpulkan ya, tapi kan sekali lagi ini bukan tes atau survei. Minimal 2 biasanya. Yang pertama, kalau tidak tahan, kitanya ini lari, kabur, menghindar, pergi.
daripada tambah sakit hati kan, pergi. Atau pilihan kedua, berusaha mengadili yang bersangkutan. Ini kesempatan baik. Kalau misalnya ada utangnya belum dibayarkan, kesempatan ini. Dia tidak bisa berkelak lagi nih. Panggil yang berwenang, tangkap. Supaya minimal nanti bisa kembali utangnya. Saudara-saudari terkasih, kita baru saja mendengar kisah Yesus berhadapan dengan orang yang jahat sekali. Siapa orang jahatnya? Bukan perempuan yang berzina. Bukan. Yang jahat itu adalah orang yang datang membawa perempuan yang kedapatan berzina. Karena orang ini mau dipakai untuk menjerat Yesus, menjebak Yesus supaya Yesus ditangkap dan disalibkan, dibunuh. Itu yang jahat. Dan Yesus sebagai anak Allah sekaligus sebagai manusia pasti tahu, ya, ini orang jahat ini. Tapi Yesus tidak memilih dua pilihan tadi. Yesus tidak menghindar, tidak kabur, tidak lari. Dan yang kedua, Yesus tidak mengadili. Apa yang dilakukan Bapak Ibu Saudara-saudari? Menarik bacaan ini. Injil Yohanes itu penuh dengan bahasa simbolis. Dan kalau kita semakin membaca, semakin kita mengernyitkan dahi, semakin bertanya-tanya kita. Apa maksudnya? Pertama, Yesus tunduk, tidak menjawab. Yesus tunduk dan seolah-olah menulis di tanah. Tapi jangan bertanya apa yang ditulis itu, pastor. Saya juga tidak tahu. Ya. Itu macam-macam tafsirannya. Tetapi itu bahasa simbolis. Yesus tunduk dan menulis sesuatu di tanah. Apa yang ditulis? Tidak usah ditanyakan. Kiranya tidak terlalu penting. Tapi tanah adalah simbol dari mana kita berasal. Tanah itu rapuh, diinjak-injak, lemah. Dan Yesus menunduk ke tanah. Tidak hanya satu kali. Kitab suci menceritakan 2 kali melakukan hal yang sama. Maksudnya apa? Maksudnya Yesus mau mengingatkan pendengarnya pada saat itu, "Hei kalian semua, kita manusia berasal dari debu tanah yang mudah rapuh, mudah jatuh dalam dosa karena kelemahan manusiawi kita." Dan Yesus tidak hanya menunjukkan itu pada perempuan yang kedapatan berzina, tetapi kepada semua yang hadir pada waktu itu. Hei, ingat, kita semua ini pendosa, tidak hanya perempuan yang kedapatan ini. Dan sebenarnya yang lebih berat dosanya kan yang mau menjerat Yesus kan. Saya katakan tadi itu lebih jahat sebenarnya. Mau menjebak Yesus. Tapi Yesus mengingatkan, jangan lupa tidak hanya orang ini. Saudara-saudari terkasih, apa pesan Yesus atau ajakan Yesus dari tindakan ini? Kita semua tak terkecuali keturunan Adam dan Hawa adalah kaum pendosa. Jenis dosanya saja yang berbeda, ya. Kita semua adalah pendosa, dan itu pertama-tama yang mau disadarkan, mau diajarkan oleh Yesus. Sadarlah, kita semua ini pendosa. Maka dia menantang, hei kalian yang merasa tidak berdosa dan meyakini memang tidak punya dosa, kalian boleh berhak lempar pertama kali wanita ini.
Ada yang berani? Tidak ada. Ada guyuan yang mengatakan tiba-tiba ada batu terlempar satu, pastor. Siapa yang lempar? Maria, ibu Yesus. Ya, itu tafsiran lain, tapi tidak ada di kitab suci. Hanya Yesus saat itu yang tidak berdosa di antara mereka. Dan yang lain pelan-pelan mulai sadar. Ternyata kita semua pendosa. Dan menariknya adalah satu persatu pergi, mulai dari yang tua ke yang muda. Kenapa yang tua yang duluan? Ada yang mengatakan karena banyak dosanya, pastor. Kan sudah lama makan asam garam dunia. Dan di samping makan asam garam dunia ya banyak melakukan toh karena banyak kesempatannya hidup. Bisa ya, tapi saya lebih meyakini semakin kita tua, semakin kita cepat melihat ke diri kita masing-masing dan kita semakin cepat sadar. Perhatikan anak muda di rumah. Kalau disuruh ke gereja dan memang bandel kan, tidak cepat sadar kan? Tuh. Mungkin kesadaran itu berpengaruh soal usia. Mungkin. Lalu yang kedua, selain Yesus tunduk menulis di tanah, dikisahkan dalam Injil Yohanes, Yesus 2 kali bangkit berdiri. Yesus 2 kali bangkit berdiri. Pertama, ketika sebelum mengatakan barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah melemparkan batu pertama kali kepada wanita ini. Dia berdiri berkata tentang itu. Kemudian dia tunduk lagi menulis di tanah. Berdiri yang 2 kali, dia mengatakan ketika orang sudah pada pergi semua, kecuali wanita itu, dia mengatakan, tidak adakah yang menghukum engkau? Aku pun tidak, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Apa yang mau dikatakan dengan simbol bangkit dan berdiri ini? Yesus menghargai kita bukan karena prestasi-prestasi kita, tetapi karena kita semua sama harkat dan martabatnya di hadapan Tuhan. Dan itu adalah simbol berdiri. Berdiri. Saya tadi lewat di bawah, ada Bapak Ibu, beberapa yang masih menunggu misa kedua, dan ada seorang anak menyelami saya, setengah duduk dan setengah berdiri. Lalu ibunya mengatakan, berdiri salami pastor. Tuh. Sesederhana itu, ketika kita berdiri dan berkata kepada seorang yang juga berdiri, itu artinya kita menghargai harkat dan martabatnya. Saya sangat terkesan dengan pesan Paus Fransiskus ketika datang. Ketika menyalami orang, seseorang yang disalami, ini menegur saya juga kalau banyak umat yang disalami ya. Tatap matanya, salam dengan baik. Jangan menyalami orang lalu lihat orang lain. Itu simbol tidak menghargai martabat yang bersangkutan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Yesus mengajak kita untuk menyadari pertama-tama bahwa kita ini sama martabat dan harkatnya di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, kita ini jangan merasa tidak berdosa seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Kita semua sama-sama berdosa di hadapan Tuhan. Hanya jenis dosanya barangkali yang berbeda, takarannya yang berbeda. Dan yang ketiga, apa yang Yesus mau? Kalimat terakhir dalam Injil hari ini adalah kalimat yang barangkali biasa Bapak Ibu dengar dalam pengakuan dosa. Dosamu sudah diampuni,
pulanglah dalam damai dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus menghendaki kita menjadi orang yang tidak hanya menyadari keberdosaan kita, tetapi datang pada Yesus, mengakui dan bertobat, tidak mengulangi dosa yang sama. Dengan itu, Yesus mengajar dan mewartakan kabar gembira pada hari ini. Dan kesimpulannya, kalau ada orang jahat, apa yang kita lakukan? Kita tidak usah lari, tidak usah mengadili, tidak usah menghakimi. Pertama-tama introspeksi diri, karena Yesus telah memberi contoh, orang jahat bukan untuk dihindari. Yang dihindari adalah tindakan jahatnya. Yang ditolak adalah tindakan jahatnya. Pribadi orang jahat jangan dihindari. Pribadi orang jahat mesti dirangkul, dipeluk supaya mereka bisa kembali pada jalan yang benar. Berulang kali dalam kitab suci dikisahkan Yesus bergaul dengan orang-orang yang dianggap orang berdosa. Yesus tidak menghindari mereka. Kita pun tidak menghindari orang-orang yang dianggap jahat di tengah masyarakat. Kita bahkan diajak untuk mengunjungi orang-orang terpenjara dan berharap sambil berdoa mereka juga akhirnya kembali pada jalan yang benar. Tetapi sebelum mereka kembali kepada jalan yang benar, kita pertama-tama juga harus berada di jalan yang benar. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri dan mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, yang naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, mari kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang demi Kristus dan dengan pengantaraannya telah memberikan kesempatan hidup yang baru. Bagi gereja, umat Allah yang sedang bersiara. Ya Bapa, semoga kami rela meninggalkan hal-hal yang menghalangi pewartaan Injil-Mu, dan semoga dengan berani kami menuju masa depan dalam Kristus. Marilah berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, penguasa kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi segenap umat Kristiani, ya Bapa, semoga umat Kristiani menyadari bahwa mereka diselamatkan tidak semata-mata karena jasa sendiri atau karena menjalani hukum dan berbagai aturan, melainkan berkat wafat dan kebangkitan Kristus. Marilah berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, penguasa kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang diserahi kekuasaan untuk memimpin, ya Bapa, semoga mereka menaruh perhatian pada orang sebagai pribadi dan tidak malah menindas atau menghambat perkembangannya. Marilah berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, penguasa kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang menempuh jalan keliru, ya Bapa, semoga kami tidak menghukum mereka yang pernah salah langkah
dengan caci maki atau pergunjingan, tetapi seperti Kristus menunjukkan belas kasih dan memberikan kesempatan-kesempatan baru bagi mereka. Marilah berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, penguasa kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi kami yang berhimpun di sini, ya Bapa, semoga kami bersedia turut serta dalam penderitaan Kristus dengan menerima cobaan-cobaan hidup dan susah payahnya menjalani pembaruan. Semoga semuanya itu mendorong kami untuk hidup yang lebih serupa dengan Kristus. Marilah berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, penguasa kehidupan, dengarkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, kami bersyukur bersama dengan hamba-hamba-Mu yang merayakan hari ulang tahun kelahirannya. Teristimewa bersama Maria Magdalenawati atas usia yang ke-47 pada tanggal 31 Maret yang lalu, dan juga Patricius Endiweki pada tanggal 4 April yang lalu telah berusia 27 tahun. Semoga Engkau Allah yang Maha Kasih melimpahkan rahmat sukacita, kesehatan yang baik dan usia yang panjang bagi hamba-hamba-Mu ini. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, penguasa kehidupan, dengarkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, kami bersyukur bersama dengan mereka yang telah terkabul doa novena 3 kali Salam Marianya, teristimewa bersama seorang siswa SMA atas kasih dan kemurahan-Mu. Semoga Engkau juga terus-menerus melimpahkan rahmat-rahmat yang dibutuhkannya, teristimewa untuk menimba ilmu, membekali diri dengan pengetahuan dan hal-hal yang baik untuk masa depannya. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, penguasa kehidupan, dengarkanlah doa kami. Dalam hati kita masing-masing, mari kita panjatkan harapan kita, permohonan kita seturut dengan kebutuhan kita masing-masing. Allah yang Maha Rahim dan Maha Kasih, bersama dengan permohonan umat-Mu yang hadir dalam Ekaristi pada hari ini, kami mohon rahmat kerahiman-Mu bagi hamba-Mu yang telah berpulang ke hadirat-Mu, teristimewa Bapak Alexander William Kondar, yang genap setahun menghadap hadirat-Mu pada tanggal 2 April yang lalu. Semoga karena kemurahan-Mu, hamba-Mu ini memperoleh rahmat kebahagiaan abadi bersama-Mu di surga. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, penguasa kehidupan, dengarkanlah doa kami. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami ini juga tidak berani melemparkan batu pertama, sebab kami pun orang-orang berdosa. Tolonglah kami dalam pertobatan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah diri kami yang kami persembahkan kepadamu dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga kami Kau jadikan serupa dengan Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anak-Mu masa khusus yang menyelamatkan untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth, plenis sunt celi et terrae, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Marilah mewartakan misteri iman kita.
Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Fransiskus Nipa, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, teristimewa Monsinyur Piturang dan Alexander William Kondar, yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan nama-Mu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan dan janganlah masukkan tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kita tetap berdiri.
Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja. Semoga tubuh Kristus mengantar kita sampai ke hidup yang kekal.
Puji syukur 422. Mari datang padaku, kamu yang letih lesu, ku berikan padamu kelegaan jiwaku.
Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau? Tidak ada Tuhan, aku pun tidak menghukum engkau. Mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas sakramen keselamatan-Mu ini. Kami mohon bantulah kami untuk berani melepaskan diri dari segala sesuatu yang merintangi kami dalam mengikuti putra-Mu menuju pada kebahagiaan sejati yang Kau janjikan, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Silakan duduk. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Yang pertama, pengumuman kolekte untuk minggu lalu. Kolekte gereja 18.421.000, kolekte saat misa Jalan Salib 10.005.000, kolekte dari misa Requiem 823.000, APP dari satu rukun Renya Rosari 1.545.000, APP untuk paroki kita 13.835.000 dari 258 lembar amplop APP. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan pada hari Sabtu, setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Lantai 1. Yang ketiga, pertemuan bulanan WKRI akan diadakan pada hari Senin, besok tanggal 7 April jam 17.30. Yang keempat, permintaan bantuan sumbangan untuk dekorasi gereja kita jika ada yang berkenan mohon ditransfer ke rekening-rekening yang telah dicantumkan atau langsung ke petugas dekorasi gereja. Mohon perhatian untuk penerimaan sakramen tobat akan diadakan pada hari Selasa 8 April pukul 17.30 di kapel. Ya, mohon diperhatikan yang ingin menerima sakramen tobat atau pengakuan dosa pribadi di tanggal 8 April jam 17.30. Mohon juga perhatian untuk minggu depan, karena minggu depan sudah masuk dengan pekan suci, mulai dengan Minggu Palma. Misa Sabtu itu jam 18, jam 6 sore. Kemudian pada hari Minggu itu ada 3 kali misa. Yang pertama misa jam 7 pagi, tidak ada perubahan. Yang kedua, misa yang kedua itu yang ada perubahan sedikit jam 9.30. Mohon diperhatikan, bukan jam 9 seperti hari ini, tapi jam 9.30. Dan sorenya misa jam 17.00. Demikian pengumuman. Terima kasih untuk seluruh petugas, Pastor Petrus Rimba, Bapak-Bapak Prodiakon, Ibu Pembaca, Pemasmur, adik-adik dari Miss Dinar, dan organis. Terkhusus ke Bapak Ibu dari kelompok KOR Rukun Yohanes Pembaptis dari Paroki Santo Fransiskus Asisi. Kita beri aplaus untuk mereka. Jadi kalau di Paroki Asisi itu mainnya di rukun, kornya sekarang kita di Andalas baru mulai dengan main di wilayah. Jadi untuk pekan suci kali ini semua perayaan akan dilayani oleh kor-kor dari wilayah. Sekali lagi terima kasih atas pelayanannya hari ini, kornya bagus sekali, luar biasa untuk kelas rukun. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasi kita semua dalam perayaan Ekaristi ini. Saya tidak akan mengulangi lagi yang disampaikan tadi. Memang pastor paroki tadi titip pesan, kayaknya ada kor dari paroki tetangga, ya, Paroki Asisi, kelihatan dari sini. Ya, terima kasih atas sumbangan suaranya yang merdu pada hari ini. Saya biasanya mendengarkan satu suara saja, laki-laki, karena di seminari ini ada suara yang harmonis dari berbagai macam paduan suara yang membantu kita menghayati Ekaristi pada hari ini. Dan ada pesan tadi, saya dapat surat tapi bukan surat cinta, dari Sekami saya kira ini. Saya bacakan saja, ada pantunnya soalnya, nanti saya salah ingat. Dalam rangka Hari Raya Paskah, kami dari Sekami menjual basar kue dan makanan di samping gereja.
Saya coba cari-cari samping gereja tapi ternyata ada bangunan. Maksudnya adalah samping tangga. Ketika Bapak Ibu turun, ada di sebelah kiri saya, sebelah kanan Bapak Ibu. Itu samping gereja yang dimaksudkan. Hasil dari keuntungan pasar akan digunakan oleh kelompok ini untuk menyediakan bingkisan yang akan dibagikan untuk adik-adik sekami dan anak-anak umat yang datang misa pada hari raya Paskah. Kiranya segenap umat tergerak hati untuk membeli basar kue dan makanan yang dijual. Itu suratnya. Pantunnya mana? Ini pantunnya. Buah manggis, buah kedondong. Umat-umat yang manis beli dong. Ada lagi ubur-ubur ini. Ubur-ubur ikan lele. Tuhan Yesus memberkati le. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Dulu Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Ia pun merasa lapar, si penggoda datang katanya, bila kau putra ilahi, batu ini jadikanlah roti. Jawab Yesus sabdanya, hidup tak hanya dengan roti. Kerajaan yang gemilang diperlihatkan kepadanya, diserahkan bagi Yesus, asal Yesus mau menyembah. Ku berikan bagi dikau, asal Tuhan mau menyembahku. Jawab Yesus sabdanya, hanya Allah boleh disembah.